Mengelola keuangan bagi mereka yang sudah berumah tangga sebenarnya lebih sulit jika dibandingkan dengan mereka yang belum berumah tangga. Itu karena dalam berumah tangga kita dipaksa untuk memikirkan banyak sekali pengeluaran untuk kita lakukan. Dari semua tagihan, kebutuhan keluarga maupun kebutuhan anak-anak di masa depan. Sangat kompleks memang. Dan itulah sebabnya kita benar-benar butuh kematangan atau pemahaman yang lebih dalam mengurus keuangan kita jika kita sudah memiliki keluarga atau sudah berumah tangga. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara efektif untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, yang saya harap bisa bermanfaat bagi kamu, paling tidak sedikit membantu dari masalah keuangan yang kamu alami dalam rumah tangga kamu. Karena mau bagaimanapun, saya tahu masalah yang kamu hadapi jauh lebih kompleks daripada apa yang saya sampaikan di sini. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara efektif mengelola keuangan dalam rumah tangga yang pertama, yaitu dengan membuat anggaran bulanan. Ya, memang anggaran bulanan ini sudah terlalu sering untuk kita bahas dan sangat membosankan, tapi ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh kita dalam mengelola keuangan kita, terutama bagi kamu yang sudah berkeluarga atau yang memiliki rumah tangga. Itu karena resiko yang akan dialami oleh mereka yang berumah tangga terkait pengeluaran-pengeluaran yang terlalu besar atau masalah-masalah finansial lainnya akan jauh lebih besar dan resikonya bisa sangat fatal. Oleh karena itu sangat penting untuk membuat anggaran yang jelas setiap bulannya terkait semua jenis pengeluaran yang kamu lakukan dalam rumah tangga kamu. Dimulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus kamu keluarkan setiap bulannya untuk makanan, pakaian, uang belanja anak-anak, kemudian untuk tagihan-tagihan bulanan seperti air, listrik, dan juga yang lainnya. Hitunglah semua jenis pengeluaran yang kamu lakukan. Ingat, semua pengeluaran yang kamu miliki dalam satu bulan. Jangan sampai ada yang bolong. Setelah itu baru kamu fokus untuk mengelola keuangan kamu secara lebih baik dengan memotong pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, dengan tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bisa membuat keluarga kamu atau rumah tangga kamu tetap harmonis. Kemudian cara efektif mengelola keuangan dalam rumah tangga yang kedua adalah kamu bisa melibatkan seluruh anggota keluarga. Tadi kita sudah mengatur anggaran bulanan kita. Sekarang saatnya kita bekerja sama dalam sebuah keluarga untuk memotong atau memangkas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing dari anggota keluarga. Karena dengan begitu, uang yang kita miliki untuk investasi ke depannya akan jauh lebih banyak daripada jika hanya kita sendiri atau secara pribadi yang memotong pengeluaran yang kita miliki. Kamu juga bisa mengajak atau melibatkan anggota keluarga kamu untuk menambah penghasilan, tentu saja dalam taraf kemampuan mereka masing-masing. Itu karena semakin kamu mengisi satu gelas dari banyak sumber air, gelas yang kamu isi tadi akan menjadi penuh dalam waktu yang lebih singkat. Dan inilah teknik yang bisa kamu terapkan dalam mengelola keuangan di dalam rumah tangga kamu, yaitu dengan melibatkan seluruh anggota keluarga yang memang mampu untuk menambah penghasilan bagi keluarga kamu, tentu saja dalam taraf kemampuan masing-masing. Jangan sampai kamu memberatkan semua anggota keluarga yang malah membuat mereka stres dan tertekan, bukannya bahagia dalam rumah tangga yang kamu miliki. Kamu juga bisa mengajak semuanya untuk mengelola perencanaan dan pengelolaan keuangan ini. Misalnya kamu memiliki tujuan keuangan, kamu bisa mendiskusikannya dengan keluarga kamu seluruhnya, misalnya dengan istri ataupun dengan anak kamu yang sudah dewasa. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pandangan-pandangan terbaik dari anggota keluarga kamu terkait tujuan keuangan yang kamu buat, rencana-rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut, kemudian anggaran yang kamu buat untuk
jenis-jenis pengeluaran yang akan kamu pangkas dalam 1 bulan penuh. Kemudian cara efektif mengelola keuangan dalam rumah tangga yang ketiga adalah pantau pengeluaran harian. Biasanya yang paling menghabiskan uang bagi mereka yang sudah berumah tangga adalah pengeluaran harian. Itu karena anak-anak cenderung untuk berbelanja secara impulsif dan istri juga yang harus memasak bagi kita dan keluarga kita setiap hari. Itulah sebabnya kenapa kamu harus benar-benar memantau pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya atau pengeluaran harian. Karena dengan begitu kamu akan terhindar dari pengeluaran-pengeluaran yang terlalu membeludak, terlalu impulsif dalam mengeluarkan uang. Misalnya kamu biasanya memberikan anak-anak kamu anggaran belanja setiap harinya sebesar 50.000, yang mana rasanya anggaran ini terlalu besar jika dilihat dari pemasukan yang kamu dapatkan setiap bulannya atau gaji yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu. Dengan memantau pengeluaran kamu setiap harinya, kamu akan paham berapa yang harus dikurangi dari beberapa aspek pengeluaran yang biasa kamu lakukan setiap harinya. Dan hal itu akan membuat kamu mampu untuk menyimpan lebih banyak uang untuk kamu tabung untuk masa depan kamu dan anak-anak kamu nantinya. Kemudian cara efektif mengelola keuangan yang keempat adalah prioritaskan menabung. Ingat, Warren Buffett pernah mengatakan bahwa jangan menabung dari sisa uang belanja kamu, tapi belanjakanlah sisa uang yang kamu tabung. Dengan kata lain, menabunglah di awal waktu. Menabunglah saat kamu baru mendapatkan gaji dari pekerjaan kamu, sehingga kamu hanya akan fokus untuk menggunakan uang sisa dari tabungan tersebut untuk kamu belanjakan untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya. Jadi caranya adalah kamu bisa mempresentasikan berapa persen yang akan kamu tabung dari gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya. Tentu saja kamu harus menghitung apakah sisa dari tabungan tersebut akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kamu dan keluarga kamu selama 1 bulan penuh. Jika kamu sudah menemukan persentase yang tepat, misalnya 10% untuk kamu tabung dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan kamu bisa langsung menabung 10% di awal waktu. Atau kalau bisa lebih dari itu lebih baik. Kemudian, cara efektif mengelola keuangan dalam rumah tangga yang kelima adalah dengan mengurangi hutang. Mengurus keuangan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat kompleks, yang mana membuat kita kadang-kadang harus berhutang untuk sesuatu yang tidak pernah kita baca sebelumnya. Misalnya kebutuhan kita setiap hari, belanja anak maupun kebutuhan-kebutuhan sekolah anak kita. Maka dari itu di sini saya sarankan kamu untuk bisa mengurangi hutang yang sudah kamu miliki sebelumnya, entah dari apapun itu. Kamu bisa membayar hutang dengan bunga yang paling tinggi terlebih dahulu, agar kamu bisa merasa lebih ringan saat hutang tersebut sudah terlunasi, sehingga kamu bisa fokus untuk membayar hutang yang lebih ringan ke depannya. Ini akan membuat kamu lebih bahagia secara mental, yang akan juga mempengaruhi respon yang kamu berikan terhadap keluarga kamu dalam rumah tangga yang kamu miliki, sehingga semua orang merasa bahagia dan kamu juga akan memiliki rumah tangga yang lebih harmonis. Kemudian cara efektif mengelola uang yang keenam adalah investasi. Sebenarnya investasi adalah hal yang harus dimiliki oleh kamu yang sudah berumah tangga. Karena dengan adanya investasi, kamu bisa memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kesejahteraan finansial kamu di masa depan. Entah untuk pendidikan anak-anak kamu nanti saat mereka sudah besar, ataupun untuk mendanai kehidupan kamu saat kamu sudah tua. Intinya berinvestasilah mulai sekarang. Dan jika kamu bertanya, kira-kira jenis investasi terbaik yang bisa saya terapkan saat saya sudah berumah tangga adalah investasi seperti apa? Untuk jenis investasinya sebenarnya beragam. Tapi ada satu saran mutlak yang harus kamu ikuti agar kamu bisa lebih baik dan lebih sehat dalam berinvestasi jika kamu sudah berumah tangga, yaitu dengan berinvestasi pada bidang-bidang yang memiliki resiko yang lebih rendah dan aman
jika kamu berinvestasi pada bidang tersebut. Entah itu dalam bentuk saham, obligasi, maupun properti. Semuanya bebas kamu pilih. Intinya, pilih investasi yang aman dan minim resiko. Kemudian, cara efektif mengelola keuangan dalam rumah tangga yang ketujuh adalah asuransi. Asuransi ini sangat penting dan harus dimiliki oleh mereka yang sudah berumah tangga. Karena saat kita sudah berumah tangga, kita tidak hanya akan fokus untuk memenuhi kebutuhan diri kita pribadi, tapi kita akan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga kita. Yang pastinya suatu saat akan mengalami masalah-masalah, entah itu masalah kesehatan maupun masalah kejiwaan, yang akan membuat kita mengeluarkan uang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan disinilah poin dan pentingnya memiliki asuransi. Maka dari itu, bagi kamu yang sudah berkeluarga, saya sarankan untuk membuat asuransi terkait jiwa dan kesehatan ini, sehingga kamu akan menjadi aman di masa depan jika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi atau menimpa keluarga kamu. Yang semoga tidak ada sih, kita doakan saja. Kemudian yang terakhir atau cara efektif mengelola keuangan dalam rumah tangga yang ke-8 adalah pendidikan keuangan. Ini mungkin adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menambah penghasilan dan menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya, terutama jika kita sudah berkeluarga. Maka dari itu, jangan takut untuk menginvestasikan uang kamu untuk bidang pendidikan keuangan. Entah itu untuk diri kamu sendiri, untuk anak-anak kamu, maupun untuk istri atau suami kamu. Karena semakin banyak orang yang mengerti terkait finansial dalam sebuah keluarga, peluang keluarga tersebut untuk memiliki penghasilan yang lebih banyak atau lebih baik dalam mengelola keuangan akan lebih besar. Apalagi semakin banyaknya orang yang paham tentang finansial dalam sebuah keluarga, kamu akan paham bagaimana untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, bagaimana untuk berinvestasi dengan lebih baik, sehingga suatu saat di masa depan kamu bisa menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Maka dari itu, jangan takut untuk membiayai pendidikan anak-anak kamu untuk lebih tinggi lagi, dan juga jangan takut untuk mengisi diri kamu dengan membaca buku, menonton video YouTube, atau menonton podcast untuk mengisi pemahaman kamu tentang pengelolaan keuangan. Karena memang kita yang sudah tua rasanya sudah tidak cocok lagi untuk mempelajari sesuatu secara sembarangan. Maka dari itu spesifikasikanlah pelajaran-pelajaran yang kamu miliki setiap harinya atau setiap minggunya terhadap pengelolaan keuangan ini. Entah itu investasi, bisnis, maupun hal-hal lainnya yang berguna untuk mensejahterakan keluarga kamu dalam hal finansial. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga keluarga kamu bisa tetap harmonis. Semoga rumah tangga kamu menjadi rumah tangga yang lebih kaya di masa depan. Kita doakan sama-sama. Oke, itu saja dari program diri kali ini. Sekian. Wassalam.